bahwa masih ada yang menahan dia, dan sampai yang menahan itu disingkirkan barulah antikristus bisa dinyatakan. Jadi kalau ya kali ada orang hari ini bilang, oh itu Bill Gates, oh itu Obama, oh itu Ahmadinejad, Anda jangan percaya dulu. Karena tidak seorang pun bisa tahu sebelum dia dinyatakan, dan masih ada yang menahannya. Jadi makanya kita tidak bikin tema ini kita apa itu, siapa itu antikristus gitu kan? Jawabannya anti klimaks. Lalu yang ketiga, tokoh penjahat ketiga, ada binatang dari bumi. Kok kambing di bawah? Ya, coba kita lihat karena deskripsinya begini. Coba kita lihat di ini Wahyu 13 ayat yang ke-11. Wahyu 13 ayat yang ke-11. Dikatakan, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Jadi ada satu dari jurang laut, satu dari laut, satu dari bumi katanya. Bertanduk dua, sama seperti anak domba, dan dia bicara seperti seekor naga. Jadi bukan tapi dia bicaranya seperti naga. Tapi mirip kambing katanya, mirip anak domba. Iya, inilah sebagai ilustrasi. Nah, jadi tiga antagonis utama ini, mereka adalah usaha iblis untuk sekali lagi meniru Allah, yaitu dia mencoba meniru Tritunggalnya Allah. Di mana di dalam Alkitab ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ini adalah trinitas iblis. Iblis sendiri sebagai bapaknya, ini anaknya dia, dan ini Roh Kudusnya dia. Jadi dia meniru gitu ya, trinitas ini, ya, trinitas iblis. Dan perannya mirip-mirip juga. Dia yang ada di balik layar, ya. Dia yang muncul tampil ke dunia, bahkan yang katanya tampil lagi selama itu. Dia yang menyokong dia. Dia yang membesar-besarkan antikristus dan menjadi juru bicaranya dia. Jadi ini adalah trinitas iblis. Tetapi kita akan lihat mereka akan mendapatkan ajalnya nanti. Nah, ada satu peran pembantu. Ada peran pembantu. Siapa mau ikut ambil peran pembantunya? Yaitu di Wahyu pasal yang ke-17. Coba kita lihat. Ini peran pembantu penjahat. Wahyu pasal yang ke-17. Coba kita lihat. Mulai dari ayat 1. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Jadi disebut pelacur. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Jadi yang jelas dia bukanlah suatu kuasa politik. Kenapa? Karena raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Raja-raja itu bukan melambangkan, memang adalah government ya. Jadi mereka memegang kuasa politik. Jadi ini pelacur ini bukanlah suatu kuasa politik. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Jadi pelacur ini telah menyentuh kehidupan manusia di mana-mana. Ayat 3, dalam roh aku dibawanya kepada gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Kemudian, dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi. Kirmizi itu merah, yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dia sangat kaya rupanya. Dan tangannya ada satu cawan emas penuh dengan kekejian dan kenajisan percabulannya. Pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Jadi ada banyak deskripsi di sini yang bisa menuntun kita, walaupun wanita ini cukup misterius sehingga sudah banyak ditafsir oleh orang. Tetapi ada cukup banyak informasi yang diberikan Alkitab mengenai karakteristik dia, sehingga memampukan kita untuk
mengidentifikasikan wanita ini. Siapakah peran pembantu penjahat di masa tribulation ini? Dan sudah lewat. Oke, di menit tadi. Jadi wanita inilah sebenarnya yang paling diwaspadai hari ini. Mengapa? Ya, karena kita bukan iblis. Ya. Jadi iblis, oke lah, iblis ya iblis. Ya. Kita tidak tahu antikristus siapa hari ini, belum dinyatakan. Kita juga antikristus saja belum dinyatakan, apalagi nabi palsunya, gitu kan? Lebih belum dinyatakan lagi. Tetapi wanita ini ya, sebenarnya cikal bakalnya sudah ada hari ini. Jadi dari deskripsi semua ini, ya, dia disebut Babel nomor 1. Di dalam Alkitab, kitab Wahyu ada 2 jenis Babel. Di pasal 17 ada penghakiman atas Babel. Di pasal 18 Anda lihat ada jatuhnya Babel. Tapi 2 Babel ini berbeda. Anda mungkin bisa ikut eksegesis kitab Wahyu suatu ketika. Babel di pasal 17 digambarkan seorang wanita yang berbuat cabul dengan raja-raja di bumi. Babel di pasal 18 adalah suatu kota, digambarkan sebagai suatu kota yang akan hancur. Jadi Babel 18 adalah kota atau pusat kekuasaannya antikristus nanti. Itu adalah Babel politik. Sedangkan Babel di pasal 17 adalah Babel religius. Jadi Babel ini ada dua segi. Ada Babel sebagai kekuatan politik, ada Babel sebagai agamanya Babel. Dari awal sudah begitu. Semenjak Babel ada, kalau kita lihat kembali kitab Kejadian. Nah, ini pasal 17 adalah agamanya Babel. Ya, Babel secara religi. Nah, ini adalah gereja atau agama global akhir zaman. Kenapa dia disebut sebagai Babel? Karena ya Babel lah yang pertama-tama di bumi ini. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-10 dan yang ke-11 ya, dimulai oleh Nimrod waktu itu. Babel lah yang pertama berkuasa dan yang pertama untuk memajukan agama palsu. Jadi ini sudah dimulai sejak zaman Babel dulu. Waktu itu ya kita bicara tentang Nimrod. Dan Nimrod ini punya seorang istri, dalam catatan sejarah adalah namanya Semiramis. Kalau Anda mau tahu tentang Nimrod, Anda boleh baca Kejadian pasal 10, di situ ada. Dia adalah salah satu dari keturunan Ham. Dialah yang paling pertama berkuasa di bumi ini. Dan banyak sekali, banyak catatan sejarah tentang dia. Dan Nimrod ini dengan Semiramis, mereka menciptakan agama palsu. Mereka menciptakan agama palsu untuk mengikat umat agar bisa tunduk sama mereka membangun menara Babel. Dan agama palsu itu akhirnya berkembang menjadi agama Babel dan akhirnya mendunia. Dan ya, akhirnya Nimrod mati. Menurut legenda Nimrod dibunuh oleh Sem. Entah benar atau tidak, tapi yang jelas Nimrod mati. Tetapi matinya Nimrod tidak membuat Semiramis istrinya ini kalah, melainkan Semiramis malah ternyata setelah Nimrod mati, Semiramis mengandung. Nah, supaya dia tidak dicurigai tidak setia sama mantan suaminya Nimrod yang sudah mati, dia bilang ini adalah kehamilan yang ajaib. Nah, lihat bagaimana dia mencoba meniru siapa? Yesus Kristus. Ini adalah kehamilan yang ajaib, dan bayi yang dikandungnya adalah Nimrod sendiri yang berreinkarnasi dulu. Jadi kehamilan yang ajaib, sehingga di segala kebudayaan zaman dulu muncullah penyembahan terhadap seorang ibu dengan anak yang melambangkan Semiramis dengan anaknya yang dia beri nama Tamus, atau yang dikenal juga sebagai Nimrod lagi. Ya. Karena menurut Semiramis, Tamus ini adalah Nimrod yang lahir kembali. Nah, akhirnya ini menjadi penyembahan ya, ibu dan anak. Dan ini tersebar kemana-mana. Di dalam Mesir ini menjadi ISIS. Di dalam dan ini di Kanaan anaknya ini Baal. Di dalam Babel dia adalah Ishtar dan anaknya adalah Marduk. Di segala kebudayaan dia diadaptasikan. Dan akhirnya si wanita ini disebut sebagai Ratu Sorga.
Dialah ratu sorga. Dan ini terlihat dari berbagai artefak yang telah didapatkan dari berbagai penjuru dunia. Ada yang dari India, dari Kanaan, dari Persia, semua banyak di segala kebudayaan, ya, karena berasal dari Babel ini. Ingat bahwa dari Babel lah semua kebudayaan akhirnya dipecah. Selalu ada penyembahan terhadap ibu dan anak yang dipangku, anak kecil yang dipangku. Dan seringkali ada halo di atas ibunya itu karena dan anaknya, karena anaknya dikatakan adalah dewa matahari. Nah, hari ini ada nggak yang seperti ini, saudara? Kayaknya ada gitu ya. Iya, jadi Semiramis, Queen of Heaven, Mother of God, dewa matahari. Ini adalah lingkup Tamus, ya. Dan agama Babel ini, ya, kita lihat ya, telah menjadi agama palsu yang melebar kemana-mana, melebar kemana-mana, dan selalu menganiaya yang benar, mabuk dengan darah orang-orang kudus. Dan hari ini gerakan ekumene adalah cikal bakalnya. Gerakan ekumene adalah cikal bakalnya. Loh, gerakan ekumene kan bagus. Tidak, saudara. Mengapa? Gerakan ekumene berkata, mari kita bersatu. Bersatu sih bagus, kan? Indonesia kan ini apa? Bersatu kita, cerai kita untuk gitu kan? Ya. Bukannya bersatu itu bagus, bagus. Bersatu itu bagus, tetapi dengan syarat bersatu di dalam kebenaran. Sedangkan gerakan ekumene adalah persatuan tanpa kebenaran. Saya barusan hari Jumat yang lalu khotbah di suatu tempat. Persekutuan ekumene juga. Persekutuan ekumene, saya ekumene ya. Di sini ada, ya kita di sini banyak ini tadi layak Palongan. Jadi dan waktu saya di kampus saya dulu juga ya ada persekutuan ekumene ya. Jadi karena persekutuan ekumene kita mau undang dari segala, jadi kita nggak usah bicara yang doktrin yang bisa menyinggung orang. Jadi nggak usah bicara doktrin, nggak usah bicara apa yang benar, apa yang salah. Kenapa? Jadi kalau bicara benar yang salah, yang merasa disalahkan kan nggak akan disalahkan gitu. Jadi, tapi itu artinya bersatu tanpa kebenaran. Diamkan aja nih. Baptisan itu yang benar apa? Masuk ke dalam air atau dipercik-percik? Nggak usah diomongin lah. Menyinggung orang, ya. Memecah belah, ya. Jadi kalau masih diomongin, artinya itu menjadi non-issue, ya. Jadi kita nggak usah cari lagi yang mana yang benar. Bahkan ya, sampai berganti tangan dengan Katolik tadi itu. Jadi apakah Maria Bunda Allah atau tidak? Itu nggak usah disinggung lah. Jadi bagaimana ini? Nah, inilah. Jadi persatuan tanpa kebenaran itu pernah dicoba dulu, saudara. Yaitu dalam menara Babel. Menara Babel itu persatuan, sebenarnya nggak persatuan. Bersatu gitu, tapi bersatu tanpa kebenaran, ujung-ujungnya bersatu melawan Tuhan. Nah, sehingga mantranya hari ini adalah unity, bersatu, orang bisa bersatu. Bersatu sih bagus. Kalau kita mau bersama-sama bersatu di dalam Alkitab, ya. Kalau kita mau bersatu dalam kebenaran, tapi bersatu tanpa kebenaran, nggak usah ngomongin dan kita gandeng tangan aja, nggak usah bilang lagi apakah Yesus satu-satunya juru selamat atau tidak, nggak usah diomongkan. Ya. Akhirnya muncul satu mantra, love ya, brings unity, doctrine brings disunity. Doktrin membuat perpecahan, kasih mempersatukan. Tetapi kasih yang Alkitabiah adalah kasih di dalam kebenaran. Kalau saya tahu kamu salah dan kamu percaya yang salah dan kamu menuju neraka karena kamu percaya yang salah, maka kalau saya kasih sama kamu, saya akan kasih tahu kamu. Boom, yang kamu percaya salah dan kalau kamu terus percaya itu, kamu akan masuk neraka. Itu adalah kasih. Orang bilang, ini kamu menyinggung saya. Kasih yang benar, ya, berani menyinggung demi kebaikan dia. Jadi ini sangat berbahaya. Memang saya tahu waktu saya sudah hampir habis, tapi ini sangat berbahaya.
Gerakan ekumene ujung-ujungnya akan menggabungkan semua Kristen kembali ke dalam Katolik. Anda percaya ini atau tidak? Ya. Tapi ini sedang terjadi. Orang-orang Injili sudah menandatangani satu dokumen bernama Evangelicals and Catholics Together. Gereja Lutheran sini sudah bilang mereka mau balik ke dalam gereja Katolik. Lutheran, Martin Luther mau bilang apa gitu? Kalau dia bisa tahu mungkin dia bisa. Anak cucu saya mau balik lagi ke Katolik gitu, oke? Ya, suatu hari akan seperti ini. Akan mencium jari ini. Jari yang penuh kuasa. Wakil Kristus di bumi loh. Wakil Kristus di bumi. Dan bahkan akan lebih lanjut lagi setelah bergabung dengan Katolik akan menjadi universalis, bergabung dengan semua agama yang lain. Itu yang sedang diusahakan oleh Paus sekarang. Dia coba gandeng Islam, dia coba gandeng Hindu, ya. Ujung-ujungnya akan menjadi satu agama dunia. Sehingga ujung-ujungnya akan berkata, Yesus juru selamat, amin. Ya, Muhammad juga, Tuhan ini juga juru selamat. Ya, akan menjadi seperti itu, saudara. Suatu agama yang universalis. Anda mau percaya Kristus, tidak apa-apa, silakan. Tapi jangan bilang yang salah. Jangan bilang Yesus satu-satunya. Jangan bilang bahwa hanya melalui Dia ada keselamatan. Kalau Anda bilang itu, Anda sedang melawan ini, melawan wanita di atas binatang ini. Nah, sekarang sedang dibuka kesempatan siapa mau ikut menjadi main peran ini dalam film Tribulation, saudara. Jadi Anda mau mendaftar nggak? Anda mau nggak ikut main film jadi ini pemeran pembantu penjahat tadi? Kalau tokoh antagonis utamanya sudah terisi, saudara, sorry nggak bisa lagi. Iblis sudah ada nyatanya, antikristus juga sudah ada, nabi palsu juga sudah ada. Kalau Anda mau jadi penjahatnya, silakan ini aja. Jadi yang mana yang mau Anda ini isi? Gitu. Saya tahu ini bukan message yang populer, apalagi di Indonesia. Ekumene dianggap sebagai hal yang baik. Ini bukan suatu pesan yang mudah diterima, tapi coba renungkan, cek dari Alkitab. Kita menuju kebenaran atau kita menuju ketidakbenaran? Sekali lagi, pasti akan terjadi begini. Ada step-stepnya. Akan bergabung. Pertama gereja dulu, gereja disatukan. Setelah semua gereja satu dengan agama lain disatukan, akan menjadi universalis. Bagaimana caranya saya bisa lepas dari memainkan peran ini? Ya, kalau Anda bergabung dengan gereja lokal yang aktifnya, yang berkata, oh saya tidak mau ikut. Karena sekarang ini semua digiring, PGI, semua worldwide, the Council of Church, WCC, semua mengarah ke sana. Tapi kalau Anda dalam sebuah gereja lokal yang akitabiah, Anda akan digiring. Kalau Anda tidak, saya nggak usah deh. Ya, terus terang, Anda bisa amin hari ini, tapi minggu depan Anda akan diajar lagi yang lain. Bulan depan Anda akan diajar lagi yang lain, itu akan liar semua. Tapi ketika Anda berada di sebuah gereja lokal akitabiah, Anda akan bisa melihat hal-hal ini. Dan ternyata jadi peran pembantu tidak begitu enak, saudara. Karena ujung-ujungnya dicampakkan. Coba kita lihat di dalam Wahyu 17 tadi. Anda panas sudah? Saya lebih panas lagi. Karena saya bicara di sini, saya pakai jas. Wahyu 17 ayat 15 dan 16. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Dan 10 tanduk yang telah kau lihat serta binatang itu akan membenci pelacur itu. Dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Jadi binatang yang dikendarai oleh wanita ini akan berbalik menyerang dia. Karena agama palsu akan berusaha mengendarai kendaraan politik antikristus.
Agama palsu selalu begitu. Dia akan mencoba memakai kekuasaan pemerintah untuk menekan yang benar. Ada, saya lah gereja yang resmi, nggak boleh kalau kamu saya lah Islam yang benar, Ahmadiyah dihancurkan, gitu kan. Atau apalagi gitu. Pokoknya agama yang palsu selalu mencoba menunggangi pemerintah, tetapi pemerintah antikristus suatu hari akan berbalik menghancurkan dia. Kenapa? Karena udah nggak ada gunanya lagi. Selama sekarang ini iblis masih bersembunyi di balik berbagai agama. Oh, kamu percaya aja agama ini, ujung-ujungnya iblis itu. Tapi nanti di masa tribulation iblis nggak usah pakai agama lagi, udah langsung sembah saya aja. Udah nih, pokoknya saya Tuhan. Jadi dia udah nggak perlu lagi wanita ini, dia nggak perlu lagi agama palsu. Di 3,5 tahun terakhir dia langsung bilang sembah saya langsung. Nggak usah lagi sembah saya melalui Kristus yang palsu. Nggak usah sembah saya lewat dewa-dewi ini, langsung saya aja. Dan wanita ini akan dicampakkan. Oke, ada puncak tribulation, ya waktu memang, tapi inilah yang tadi kan sampai kita masa sudah dibahas. Ya. Ada perang Harmagedon. Har itu artinya bukit dalam bahasa Ibrani. Megiddo itu nama tempat itu di sini. Jadi cukup jauh dari Yerusalem, tetapi di sini ada sebuah gunung Megiddo. Jadi maksudnya ada satu lembah di sini, ada 2 gunung besar. Dan pasukan yang datang dari utara itu biasanya harus lewat di sini, harus lewat lembah Megiddo ini untuk sampai ke Yerusalem. Jadi tempat ini sudah banyak sekali melihat pertempuran. Di Alkitab juga banyak Deborah, Barak, Gideon, Saul, Daud, Yehu, Yosia, Antiochus Epiphanes, Saladin, Napoleon, Jenderal Ellen White, semua adalah jenderal-jenderal dan masih banyak lagi yang sudah pernah berperang di lembah Megiddo ini. Tetapi nanti di penghujung dari tribulation, ya, seluruh dunia akan berkumpul di situ untuk menghancurkan Yerusalem. Dan sebenarnya mereka bukan hanya di sini, tapi dari sini sampai ujung sini, sampai ke sini bahkan nanti sampai Bosra. Jadi pasukan antikristus saking banyaknya akan dari utara sampai selatan di sini, mengepung Yerusalem. Jadi bukan hanya di sini, tapi terus di sini sampai sini. Ya, ini Bosra Edom. Kenapa Bosra penting? Karena nanti saat Israel hampir hancur, Kristus akan datang kembali dengan kuda putih, tetapi dia akan datang dari selatan. Jadi Kristus turun dari langit, dari surga, tapi dia sepertinya kalau kita baca Alkitab datang dari selatan, dari Bosra, dari Edom, naik ke utara, Yerusalem di sini. Ya. Dia akan hancurkan pasukan antikristus dari arah selatan sampai ke utara. Coba kita buka Yesaya pasal 63. Yesaya pasal 63 ayat 1 dikatakan di sini, siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari Bosra dengan baju yang merah? Dia yang bersemarak dengan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatannya yang besar. Akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Mengapakah pakaianmu semerah itu dan bajumu seperti baju pengirik buah anggur? Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan, dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku. Aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memercik kepada bajuku, dan seluruh pakaianku telah cemar. Jadi ini menggambarkan Yesus Kristus datang dari selatan, dari arah Bosra, Edom di sini. Jadi pasukan antikristus tadi dari utara sampai selatan digelar mengelilingi Yerusalem. Kristus akan datang, pakaiannya akan merah katanya, seperti kena percikan darah, semburan darah, karena ibaratnya dia menghancurkan orang itu seperti seorang pengirik anggur menginjak-injak anggur. Kalau orang zaman dulu dia nggak punya mesin, jadi anggur itu ditaruh di bak, lalu dia manjat ke bak itu dan dia injak-injak sampai hancur. Tentu bajunya semua akan merah, gitu ya. Dan baju Yesus merah, dan anggur-anggur itu adalah manusia yang diinjak-injak dan darahnya menyembur. Bahkan sampai kalau kita lihat di dalam Wahyu pasalnya yang ke-14, ya, gambaran yang sama di sini, ya. Wahyu pasal 14. Nggak apa-apa, nanti kita perpanjang sedikit tanya jawabnya kalau ada ini.
Wahyu 14 ayat 18, dan seorang malaikat lain datang dari mesbah, ia berkuasa atas api. Oke, kita lompat saja biar cepat ke ayat 19. Lalu malaikat itu mengaitkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah tingginya sampai ke kekar kuda dan jauhnya 200 mil. Jadi Kristus menginjak-injak musuhnya secara literal sampai darah mereka tersembur keluar semua. Dari utara sampai selatan sejauh 200 mil, katanya darahnya itu sampai ke kekar kuda. Ini adalah gambaran yang sangat grafis, penghancuran, total carnage, penghancuran total. Jadi perang Armageddon ini sungguh brutal, gitu. Sungguh brutal bagi mereka yang menentang Kristus. Mereka akan hancur total di sini. Ya, ini perang Armageddon. Dan ini akan terjadi pada akhir dari tribulation. Jadi pertanyaannya kembali ke tema kita. Timur Tengah memanas. Perang Armageddon mendekat, benar atau tidak? Jawabannya gimana, saudara? Jawabannya ada beberapa. Sebenarnya nomor satu, kalau Anda ada di dalam Kristus hari ini, Anda tidak akan ikut perang Armageddon dari bawah. Yang mau Anda akan ikut perang Armageddon dari atas, begitu ya. Jadi Anda akan termasuk golongan yang ikut Kristus gitu bersama turun. Mendekat ya, mendekat sih mendekat. Mendekat, tapi sebenarnya tidak berhubungan langsung. Perang yang sekarang terjadi di Timur Tengah bukanlah perang Armageddon, dan tidak akan secara langsung mengantar kepada Armageddon. Karena ini perang-perang biasa, ini bukan perang dalam tribulation. Armageddon akan terjadi setelah pengangkatan, bahkan 7 tahun setelah pengangkatan. Dan mendekat nggak? Mendekat sih. Nggak usah ada perang. Saya tarik nafas 1 detik, ya lebih dekat lagi 1 detik. Tarik nafas, ya besok saya tidur, ya nanti malam saya tidur, besok bangun, sudah tambah dekat 1 hari lagi. Memang mendekat. Dan ada perang-perang ini semua adalah perang-perang pendahuluan. Tetapi ini bukan perang-perang yang terjadi sekarang. Bukanlah perang yang dinubuatkan dalam Alkitab. Karena ada 3 perang besar tadi dinubuatkan dalam Alkitab. Gog dan Magog, ya. Ada 2 Gog dan Magog. Tadi 1 sudah kita lihat. Ada Armageddon di akhir dari tribulation. Oke, nah lalu ada penghakiman, ya. Oke, saya akan mengungkap ini saja dalam waktu. Tapi sebenarnya ada banyak penghakiman. Ada tata pengadilan Kristus di sorga, ya, pada saat pengangkatan. Ada pengadilan bangsa-bangsa nanti saat Kristus datang kembali ke bumi. Ada pengadilan tata putih besar pada akhir 1000 tahun nanti. Oke, lalu kita bahas tentang milenium, sangat terkenal dengan ada domba dan ada singanya, ya, akan menjadi marketingnya saksi Yehova begitu. Tapi saudara mereka sangat total dalam banyak hal. Antara lain, ya, hal-hal yang akan terjadi di milenium, akan ada bait suci lagi di milenium. Yeskiel mendetailkannya. Kemudian manusia akan hidup dengan damai, bukan berarti ongkang-ongkang kaki, tapi Tuhan bilang setiap orang akan mempunyai kebun anggurnya sendiri, mereka akan makan hasil kerjanya sendiri. Sepertinya manusia akan kembali ke bentuk agraria. Akan ada umur panjang di bumi pada waktu itu, rekornya itu salah akan dibenarkan, saudara. Sehingga ada yang melewati 1000 tahun, yaitu orang-orang yang survive atau lewat dari masa tribulation, percaya Yesus, selamat pada akhir tribulation, masuk milenium sampai ke ujungnya 1000 tahun. Jadi akan ada 1000 plus tahun. Lalu pada akhir dari milenium, iblis akan dilepas. Karena tadi pada awal milenium iblis akan dikunci, ya, diikat. Tapi pada akhir milenium iblis akan dilepas dan dia akan menyesatkan. Ini adalah perang Gog dan Magog yang di Wahyu. Jadi jawabannya Gog dan Magog di Yeskiel sama dengan Gog dan Magog di Wahyu. Berbeda, ya. Ini adalah 2 Gog dan Magog yang berbeda. Cuma tetap memakai Gog dan Magog karena ya mungkin Gog dan Magog menjadi suatu ikon pemberontakan bagi mereka. Mengumpulkan orang seperti pasir di laut katanya untuk menentang Tuhan, ya. Tetapi mereka akan segera dihancurkan, bumi akan dilenyapkan, akan ada bumi yang baru di Yerusalem
yang baru juga akan ada, dan ini kita masuk ke dalam kekekalan. Kita akan masuk ke dalam kekekalan, dan inilah secara garis besar yang akan terjadi. Jadi sebenarnya bagi kita di zaman sekarang sebagai penerus, yang kita nantikan adalah apa? Pengangkatan. Tidak ada yang harus terjadi sebelum pengangkatan tiba. Bisa hari ini, bisa besok, bisa tahun depan, bisa juga kita sudah meninggal duluan. Tapi itu yang kita nantikan. Tidak ada yang harus terjadi. Apakah harus ada perang dunia ketiga dulu? Tidak. Bisa ada perang hebat, bisa juga ada tidak. Pokoknya berikutnya dalam kalender Tuhan adalah pengangkatan. Dan kembali lagi tanggung jawab kita di masa sebelum pengangkatan adalah nomor satu, memastikan kita pasti diangkat. Nomor dua, apa tanggung jawab kita di masa ini? Tanggung jawab kita, ingat kita di zaman apa? Gereja lokal. Tanggung jawab kita adalah berada di sebuah gereja lokal yang benar, melayani di sana, memenangkan jiwa di sana. Itu tanggung jawab kita pada hari ini. Kita nggak usah khawatir dengan perang, kita nggak usah khawatir di tengah ada begini, ada begitu. Ya, itu semua akan terjadi. Semua akan bergulir. Kita menunggu Tuhan mengangkat kita. Kita tidak akan masuk tribulation kecuali Anda memang tidak percaya Yesus atau belum benar-benar berada dalam Dia. Tidak peduli Anda di gereja berapa lama. Kalau Dia datang dan orang-orang berangkat, Anda tidak ikut, Anda tidak ada dalam Dia, maka Anda akan masuk ke dalam masa tribulation. Nah, Anda bisa saja ikut serta dalam golongan Magog yang pertama maupun golongan Harmagedon. Dan itu adalah prospek yang cukup mengerikan. Dan menurut saya jauh lebih indah kita percaya Yesus saat ini dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab untuk zaman kita ini, zaman gereja lokal. Kita bertanggung jawab untuk apa yang harus kita lakukan pada zaman ini, membela kebenaran, membela firman Tuhan pada zaman ini. Oke, baik. Ya, kita serahkan sesi tanya jawab. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan kedua, apa saja usaha kita untuk tetap berada dalam Yesus Kristus, gitu ya? Iya. Apa saja usaha kita untuk tetap berada dalam Yesus Kristus? Sebenarnya, mungkin istilah yang dipakai kurang baik. Karena kita bukan mengandalkan usaha untuk berada tetap di dalam Yesus Kristus. Kita berada di dalam Yesus Kristus tadi melalui apa? Bertobat dan percaya. Ketika seseorang bertobat dan percaya, maka dia berada di dalam Yesus Kristus. Coba kita lihat di dalam Efesus misalnya. Efesus pasalnya yang pertama, ayat yang pertama. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Jadi yang didefinisikan sebagai yang ada dalam Kristus Yesus adalah orang-orang kudus atau orang-orang percaya. Jadi orang-orang kudus, kenapa bisa disebut kudus? Tadi kita bilang adalah orang yang dosanya sudah dihapuskan oleh Yesus Kristus. Bukan berarti dia tidak pernah berdosa, tidak ada orang yang tidak pernah berdosa, tapi dosanya sudah ditutupi oleh Yesus, maka dia disebut orang kudus, dan caranya adalah dia percaya, orang percaya. Jadi memang ada anjuran dalam Alkitab untuk tetap dalam Kristus, ada anjuran itu. Misalnya dalam Kolose, coba kita lihat Kolose 2 ayat 6 misalnya. Kolose 6 ayat 2 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ada memang anjuran tetap di dalam Kristus, tetapi karena kita berada di dalam Kristus, bukan karena usaha kita, melainkan karena iman percaya, maka tetap berada dalam Kristus juga bukan bergantung kepada usaha. Ya, seolah-olah ada kuotanya. Kalau hari ini kamu sudah ke gereja 4 kali, enggak gitu ya. Kalau kamu ke gereja 4 kali, kamu tetap dalam Kristus. Kalau kamu hilang 1, kamu tentang keluar gitu ya. Bukan seperti itu. Melainkan ya orang yang tetap di dalam Kristus adalah orang yang tetap percaya kepada Kristus. Orang yang tetap di dalam Kristus adalah orang yang tetap percaya kepada Kristus.
Nah, tentu saya tidak merendahkan ya, yang namanya buah-buah pertobatan atau yang namanya perbuatan baik sebagai hasil dari keselamatan. Ya. Itu jelas ada. Itu jelas ada. Ketika seorang berada dalam Kristus, dia akan berbuah. Dia akan menghasilkan perbuatan baik. Dia akan menghasilkan itu yang dimana gitu ya. Jadi ketika dia berada dalam Kristus, ya, maka sesuai dengan tanggung jawab kita di masa ini, tadi kembali ke dispensasi kan, kita ada di zaman apa? Gereja lokal. Ya. Maka ada hal-hal, misalnya orang yang diselamatkan tentu memberi diri dibaptis, gitu kan. Maka pertama ketaatan, bergabung dengan sebuah